Ya, ini daging rendang. Jadi memang kari yang rendang ya. Ini kuahnya ini paling lezat. Habisannya. Mana kamera-kamera? Ya. Oh, dicampur sunti yang manis. Nah, baru. Wah, itu. Assalamualaikum dan sanak sadonyo, jumpa lagi dengan channel YouTube Herlina Basri di Kuliner Sumatera Barat. Ya, kalau di video kedua yang kemarin kita telah melihat bagaimana cara menyajikan hidangan barale di Kampung Ranah Minang dan juga melihat tamu mencicipi hidangannya, dan sekarang giliran kita mencicipi hidangan yang ada di sini. Tapi sebelumnya kita lihat dulu ya hidangan apa saja yang disajikan di sini. Sekarang kita akan melihat hidangan apa saja nih yang disajikan di pesta pernikahan ala Kampuang itu. Cancang daging, bukan cancang kambing atau daging cincang, dicampur dengan nangka. Biasanya dengan rebung ya, cuma rebungnya lagi susah sekarang, jadi dengan nangka. Kemudian ini telur dadar. Nah, ini juga kita syuting kemarin ya, telur dadar. Nah, ini buncis tumis. Nah, ini terus dikasih irisan hati ampela. Kemarin kita juga sempat syuting sebentar. Nah, ini kerupuknya. Ini kerupuk sanjay namanya, terbuat dari ubi. Nah, kemudian ayam goreng balado. Nah, ini ayam balado terus dikasih ini namanya daun bawang atau tombak bawang itu yang hijau-hijau itu. Dan inilah khasnya dari daerah Candong ya, pange. Gulai pange. Nah, isinya itu ada nangka, terus ada kacang panjang, terus ada lobak singgalang. Nah, ini paling khas sekali, khas daerah Canduang. Nah, kemudian ini ada ikan rayo goreng atau ikan mas kecil-kecil gitu yang digoreng kering gitu. Sambal lado abuih pakai talu puyuh, hati, ampela. Nah, ini rendangnya ya. Rendangnya itu dicampur dengan ubi atau dakak-dakak ya, ubi goreng. Pencuci mulutnya atau kue-kuenya. Nah, ini ada agar-agar, terus ada kue bolu. Nah, terus ada pisang. Kemudian ada sunti namanya di sini. Kalau sunti atau inti atau aluo ya, yang terbuat dari gula merah dan kelapa. Nah, kemudian ada ketan juga ini sebagai teman makan sunti. Ini sunti sama ketan ini berteman, ini mesti dimakan bareng. Terus apa lagi ya? Nah, itu ya, sudah komplit hidangan. Semua hidangan yang akan dimakan oleh para tamu-tamu yang akan datang. Tamu pertama kita ya, yang akan mencoba hidangan ini kita. Sebelum datang yang lain, nanti kalau sudah ramai sudah susah kita untuk mereviewnya. Ini tamu pertama kita. Assalamualaikum lah. Silakan itu Pak. Ya, itulah silakan. Jadi kita mau coba ini hidangan yang sudah kita sebutkan tadi. Nah, ini nasinya itu dipisahkan itu di termos kecil gitu ya, biar gampang gitu. Nah, coba dulu. Nasinya panas ya, karena memang mesti panas gitu. Karena udara di sini dingin dekat Gunung Merapi, di kaki Gunung Merapi ya. Nah, cancang ini kita coba sedikit. Ini pembuka selera ini cancang. Jadi ada nangkanya, terus ada dagingnya. Ya, daging sapi nih ya. Iya. Ini juga salah satu khasnya yang di daerah Canduang ini ya. Gulai buncih atau buncis yang ditumis sebenarnya, tapi dikasih pete sama hati ampela gitu, dipotong diiris-iris dan dikasih santan kental sedikit. Nah, ini juga khas daerah Canduang ini buncis. Ini orang tua mempelai. Nah, ini tamu kedua. Nah, kemudian juga ada ayam balado itu. Ayam balado. Nah, ini pange ini mesti dicoba ini. Pange ini khas sekali di daerah Canduang. Coba dulu. Pange cubada. Ya, di Candung juga terkenal dengan pange cubadanya. Nah. Ya. Ayam balado. Ambil aja deh. Ayam balado. Ya.
Nah, gitu ayam goreng balado. Ya. Sama cabenya. Wow. Nah, Betul kan betul. Ya, ada. Bismillahirrahmanirrahim. coba randa cancangnya dulu. Atau pange. Nah, cancang dulu ya. Nah, itu daging. Wow. Wah, ini yang kita bikin kemarin ya. Hmm. Onde mande. Lain lama. Lama. Lama ya? Lama mana? Iya, jadi memang wangi sekali karena aromanya cancang itu memang khas ya. Jadi dagingnya juga segar gitu. Terus Pakai nasi. ditambah apa? Nangka juga. Cancangnya Pakai nasi. sama nasi, sama buncis itu ya. Mantap banana. Ini kuahnya ini paling lezat. Buah cancang. Wih, onde mande. Coba sama nangkanya dulu. Satu suapan bismillah. Onde dagingnya ini empuk sekali ya, daging cancangnya. Sampai empuk. Karena dia dikacui dulu atau ditumis dulu dagingnya, kemudian baru terakhir dikasih santan. Lama banget rasanya. Dagingnya pange. Nah, ini yang khas sekali orang Canduang ya, pange ini. Cuma pange Canduang ini bukan cuma nangka, tapi juga ada lombak singgalang dan kacang panjang. Pangenya ya, bismillah. Dia pange ini karena dimasaknya berjam-jam, terus ditutup sayurannya itu sampai santannya, bumbunya itu meresap sekali ke dalam, gurih, pedas gitu, lama. Apalagi kalau pakai nasi nih. Wah, pange cubada ya, mantap banget. Lama benar, Mak. Terus pange cubada, nah itu nangkanya. Ini masanya lama sekitar beberapa jam lah atau 3, tapi apinya masih kecil gitu, jadi masaknya itu sempurna gitu. Ya, coba dulu sampai empuk, gurih, terus ada aroma asapnya ya, karena dimasak dengan tungku kayu gitu. Kayu api. Iya, jadi ada aroma asapnya itu paling nikmat sekali gitu. Sama coba cancang sama coba pange. Apa? Pange. Wah, Dua coba. sama kuahnya itu. Onde mande. Ayo lama. Oh, ini lemak bejo? Ayo lama. Lama. Kalau lama, kau nembakir kan Canduang ya. Ini memang adat Canduang ya. Oh iya, kita tambah dulu keripik sanjainya ini. Ini terbuat dari singkong atau ubi ya, yang diiris tipis. Ini dibeli langsung karena ada yang jual gitu. Kalau bikinnya ribet, biar orang sanjai aja yang bikin. Nah, jadi kriuk-kriuk. Ini untuk kerupuknya ya. Iya. Oh, sama ayam. Ayamnya digoreng dulu dengan bumbu, kemudian ditaburi cabai, disiram dengan cabai. Randang. Onde mande. Randangnya lagi bu. Wah, iya. Rendangnya juga mesti dicoba ini, rendang yang kita kemarin syuting ya. Nah, ini. Jadi rendang di kampung ini kering ya, bukan rendang yang basah, memang sudah kering gitu. Dicampur dengan ubi. Nah, Ini dagingnya. ya ini daging rendang. Jadi memang kari yang rendangnya. Randang kalian. Iya, ini rendang orang kampung. Jadi sampai hitam, sampai kering gitu. Tahan berhari-hari. Ya, biasanya masak rendang ini beberapa hari sebelum hari hanya. Jadi karena masak rendang ini agak lama, nah jadi masaknya itu beberapa hari sebelum acaranya gitu. Dan dia juga tahan lama gitu. Nah, ikut daging rendangnya. Onde mande. Badago rasanya nak. Oh, kame bana. Jadi benar-benar meresap itu bumbunya ya, karena memang dikeringkan. Ya. Nah, Jadi memang enak ya rendang orang kampung gitu, dan membuatnya juga bergotong royong, tetangga, sanak saudara, jiran semua saling membantu gitu. kerja sama tuh. Iya. Wow. Masuk
kalau di kampung-kampung kalau balik ini jarang datang kayak catering nggak tahu apa ya, karena masih saudara. besar gitu rasa kekeluargaannya. Jadi semuanya itu dilakukan oleh anggota keluarga, sanak saudara, jiran tetangga. Ya. Nah coba dakak-dakaknya tuh. Nah itu juga enak tuh, dakak-dakak randang. Oh, mande. Mulai buncisnya ini dicampur dengan ati empela ini. Terus ada irisan petai kecil-kecil. Nah ini petai. Nah ini kemudian ditumis dan dikasih santan kental sedikit, jadi tambah gurih ya. Dia ditumis dengan bumbu-bumbu juga, ada bawang, ada serai, ada jahe, lengkoas dan sebagainya. Juga dikasih irisan cabai. Nah ini dia. Ini ada tehnya, ada ati empelanya, ada buncisnya. Wah. Wow, onde lama ya. Jadi rasanya itu gurih-gurih manis gitu. Apalagi tambah tempelanya, tambah mantap rasanya. Kang, kok telur goreng, telur dadar. Nah, iya kita belum coba ini telur. Nah, ini telur dadar. Nah, iya, telur dadar ini juga kemarin kita buat. Dia isinya itu ada tepung, ada seledri, daun bawang, kemudian diaduk semua, dicampur telur gitu. Nah, digoreng gitu. Cuma ukurannya kecil-kecil gitu karena ini kan acara pesta, kalau besar nanti payah motong-motongnya gitu ya. Oh, ini juga salah satu yang digemari di sini, telur dadar bule begini. Wah, mantap ya. Tambah telur dadar. Oh, mande. Oh. Jadi telur dadar ini ada tepung, ada daun bawang, ada irisan bawang. Terus juga ada seledri, jadi wangi. Sambal lado, ini sambal lado khas Minang ya. Ada talu puyuh, ada patai. Nah ini sambal lado abuih namanya. Ya, apa? Harga kentang. Apa tuh? Buncis. Bagus. Terpuyuh. Sambal lado talu puyuh. Terus pakai nasi ya. Ini ronde kedua ya. Apa deh? Ada taso, ada apa? Apa itu hati? Hati yang diiris. Kadang-kadang. Top. Sambal lado talu puyuh. Mana talu puyuh? Terpuyuh. Sayurnya. Mantap kita mau pergi Ini deh. ladonya pada ada mana? Hati Iya. Karena mantap. badaru ikannya memang digoreng kering. Sambal ladonya itu direbus dulu sama pergedel. Kena. Sok. Ada enggak sambal lado? Ada. Tambah udah habisan. Lama banget rasanya. Sambal lado. Wah, ini mantap ya. Yang ronde kedua. Kalau tadi daging-dagingan, sekarang sambal lado dan ikan. Lama banget. Nah, biasanya selesai makan berat, nah dengan aneka lauk pauk khas Minang ala Kampung Canduang. Nah, kita kemudian makan pencuci mulutnya. Di sini juga disediakan ya. Ada 5 jenis pencuci mulut. Nah, kalau bisa lebih banyak, tapi cuma meja hidangannya nggak ini ya, nggak cukup. Nah, kita review dulu. Ini khas juga di daerah apa ini? Canduang ini biasanya ada aji ya. Aji itu terbuat dari ketan dicampur dengan gula merah. Cuma kali ini kita tidak bikin aji. Kita ganti dengan sunti. Nah, aji sunti. Kalau aji sunti ini dari kelapa, kemudian kacang tanah yang ditaburkan, kemudian juga gula merah. Nah,
Ini dibuat Ada juga satu lagi khas dari daerah Canduang ini ya, yang juga jarang sekarang dibuat karena susah sekali, kalamay atau galamay atau dodol ya kan, tapi membuatnya itu agak lama gitu, jadi agak jarang yang bikin. Nah ini sunti ini, iya sunti atau haluwo lah kalau orang bilang ya. Jadi coba dulu. Nah, kita coba dulu. Nah, gimana rasanya? Manis ya? Manis-manis, wangi-wangi gula atau saka tebu itu, gula tebu itu bukan gula aren ya, ini dari gula tebu. Tapi yang paling enak karena ini dia manisnya over ya, manis terlalu manis. Enaknya ini makannya dengan ketan. Nah ini ya, nah jadi dimakan berdua dengan ketan gitu, barengan makannya gitu. Jadi ada ininya penyeimbangnya gitu. Jadi ketan itu gurih-gurih gitu kan, dicampur sunti yang manis. Nah baru, wah itu baru ya. Baru cocok ya, ketan dengan sunti atau katan ya. Jadi sunti ini dikasih daun cengkeh juga. Cara membuat sunti ini ada aroma-aroma cengkehnya gitu. Ketan sunti buahnya. Iya. Ini khas daerah Canduang juga ini. Nah selain itu juga ada agar-agar gitu ya. Kalau agar-agar kan sudah biasa ya. Terus ada kue bolu, ada pisang gitu sebagai pilihan untuk pencuci mulut. Nah, ya. Nah, di akhir acara di malam harinya ditutup dengan doa bersama, rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa taala dan juga hiburan rabano. Ya, di sini kami tidak lupa mengucapkan selamat kepada kedua mempelai, yaitu adik kami Henry dan Tessa. Semoga menjadi keluarga yang sakinah, mawadah dan warahmah. Dan ribuan terima kasih kami ucapkan kepada tuan rumah, yaitu etek kami, Tek Das dengan suami beliau yang telah mengizinkan kami untuk meliput acara ini. Dan juga kami sangat berterima kasih kepada etek-etek kami, uni-uni kami dan adik-adik kami dari daerah Baringin dan Jorong Gantiang Koto Tuo, Nagari, Canduang Koto Laweh, Kecamatan Canduang, Kabupaten Agam, Sumatera Barat yang telah membantu acara ini. Semoga Allah membalas kebaikannya dan semoga acara ini tetap dilestarikan, tetap diturunkan kepada anak cucu kelak dan jangan sampai hilang di bumi ranah Minang. Ya, sekali lagi jangan lupa ya di like, komen dan subscribe channel YouTube Herlina Basri. Terima kasih dan sampai jumpa.